Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumalan Siva dengan NIM 240987. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, yaitu sistem absensi mahasiswa berbasis RFID. Jadi aplikasi ini dikembangkan menggunakan Java Swing sebagai tampilan UI dan MongoDB sebagai database. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah membantu proses absensi agar lebih cepat, tertata, mengurangi resiko manipulasi kehadiran seperti titip absen. Pada tahapan design thinking, saya mengidentifikasi permasalahan pada sistem absensi manual menggunakan empty map. Dari proses tersebut ditemukan beberapa kendala utama, seperti mahasiswa sering lupa melakukan tanda tangan absensi, dosen yang kesulitan merekap kehadiran, informasi absensi yang belum bersifat real time, serta adanya resiko manipulasi seperti titip absen. Selanjutnya dilakukan affinity mapping untuk mengelompokkan permasalahan berdasarkan tema yang serupa, yaitu keamanan absensi, efisiensi waktu, transparansi data, dan otomatisasi sistem. Berdasarkan hasil analisis tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan. How might we? Di antaranya, bagaimana kita dapat mencegah terjadinya titip absen, dan bagaimana cara membuat sistem absensi yang real time dan otomatis. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian menjadi dasar dalam proses pengembangan solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian saya membuat flow system. Strukturnya dikembangkan merupakan absensi digital berbasis QR atau RFID, meningkatkan keamanan dan efisiensi proses absensi. Alur sistem dimulai dari proses login pengguna. Setelah berhasil masuk, mahasiswa dapat melakukan absensi dengan melakukan scan QR. Sistem kemudian akan melakukan validasi lokasi dan jadwal perkuliahan untuk memastikan absensi dilakukan secara valid dan sesuai aturan. Setelah proses validasi berhasil, data kehadiran akan otomatis tersimpan ke database MongoDB secara real time. Selanjutnya, dosen dapat memonitoring kehadiran mahasiswa secara langsung, melihat data absensi, serta melakukan rekap absensi secara otomatis tanpa proses manual. Secara umum, alur aplikasi dimulai dari pengguna melakukan login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Pada dashboard admin, pengguna dapat mengelola data mahasiswa seperti menambahkan data baru, melihat data yang sudah tersimpan, mengubah data, dan menghapus data. Pada proses absensi, konsep sistem adalah mahasiswa dapat melakukan absensi melakukan kartu RFID. Data tersebut kemudian akan diproses oleh aplikasi MongoDB dan disimpan ke dalam database. Dalam alur ini, proses absensi tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan lebih otomatis dan lebih mudah dipantau. Sekarang saya akan masuk ke demonstrasi loginnya. Passwordnya admin 123 123. Login berhasil, kemudian kita diarahkan ke dashboard admin. Pertama, terdapat halaman login. Pada halaman ini, pengguna harus memastikan username dan password agar masuk sistem. Data login akan dicek dengan data yang tersimpan di MongoDB. Jika username dan password sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Namun jika data login salah, sistem akan menolak akses dan pengguna dapat tidak masuk ke aplikasi. Fitur login ini dibuat agar aplikasi tidak bisa diakses oleh sembarangan pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur CRUD pada aplikasi ini. Fitur pertama adalah create, yaitu menambahkan data mahasiswa baru ketika admin mengisi form lalu menekan tombol save. Sistem akan mengambil data dari input form kemudian memasukkan ke dalam objek mahasiswa. Setelah itu, data dikirim ke bagian service untuk disimpan ke MongoDB. Contohnya pada kode proses penyimpanan dilakukan melalui metode service tambah mahasiswa key. Fitur kedua adalah read, yaitu menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan. Data akan diambil dari database lalu ditampilkan kembali pada fitur dashboard admin. Fitur ketiga adalah update, yaitu mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Admin dapat memilih data tertentu untuk mengubah isi data sesuai kebutuhan. Fitur keempat adalah delete, yaitu menghapus
data mahasiswa yang sudah tidak digunakan. Dengan adanya fitur CRUD, admin dapat mengelola data mahasiswa secara lebih rapih dan tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual. Pada aplikasi ini saya juga menggunakan konsep pemrograman yang lebih terstruktur. Data mahasiswa dibuat dalam objek bentuk, kemudian proses pengolahan datanya dipisah ke dalam service dan DAO. Setelah itu saya menerapkan generic programming melalui penggunaan base DAO dan generic DAO. Base DAO berfungsi sebagai interface umum untuk operasi CRUD, sedangkan generic DAO digunakan untuk menjalankan operasi database secara reusable. Dengan konsep ini, kode program menjadi lebih fleksibel karena satu struktur DAO dapat digunakan untuk beberapa jenis data, misalnya data mahasiswa, user, atau log absensi. Keuntungan dari penggunaan generic programming adalah kode menjadi lebih rapi, mengurangi duplikasi, dan lebih mudah dikembangkan jika kedepannya aplikasi ditambah fitur baru. Selanjutnya adalah bagian database. Aplikasi ini menggunakan MongoDB sebagai tempat menyimpan data. MongoDB digunakan karena strukturnya fleksibel dan cocok untuk menyimpan data dalam bentuk dokumen. Di dalam database, terdapat beberapa collection yang dapat digunakan, seperti mahasiswa, data user, log absensi, jadwal kuliah, dan kartu RFID. Koneksi antar aplikasi Java dan MongoDB dilakukan melalui MongoDB driver. Dengan koneksi ini, aplikasi dapat melakukan proses tambah data, tampil data, ubah data, dan hapus data secara langsung ke database. Jadi setiap perubahan pada aplikasi akan langsung berhubungan dengan MongoDB. Kesimpulannya adalah aplikasi ini dibuat untuk membantu absensi mahasiswa agar lebih cepat, praktis, dan terorganisir. Aplikasi ini sudah memiliki fitur utama seperti login, pengolahan data mahasiswa, CRUD, koneksi database MongoDB, serta konsep pengembangan menggunakan Java Swing dan generic programming. Kedepannya, aplikasi ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan integrasi langsung ke perangkat RFID, menambahkan fitur laporan absensi, dan pengembangan ke versi mobile agar lebih mudah digunakan. Demikian video demonstrasi aplikasi UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.